Ya, itu komisi B memang yang membidangi perekonomian. Jadi perekonomian dan pendapatan. Sehingga di komisi B itu kita mitra-mitra kerja kami di komisi B itu kebanyakan juga ada yang kebanyakan yang membidangi pendapatan itu ada. Jadi dinas-dinas yang mempunyai pendapatan. Isu yang sedang hangat di Komisi B ini memang kita sedang mendorong untuk memajukan pariwisata di Yogyakarta ini. Di Yogyakarta ini kan kita lihat pariwisata ini kita masih di bawah daripada Bali. Nah, kita minimal bisa menyamai lah gitu. Maka banyak program-program yang kita dorong untuk supaya memajukan pariwisata di Yogyakarta ini, Mbak. Ya, memang ya batik itu kan seni tradisional ya di Yogyakarta dulu itu ya ada pewarna dan itu saya kira kalau harus kita lindungi, kita kembangkan batik dengan mungkin kita bisa menyediakan bahan bakunya. Karena kan kalau kita lihat bahan baku batik itu kita masih juga dari luar. Ada berapa baru kalau sampai nanti keluar dari luar Jogja itu habis kan kita, makanya kita lindungi, kita bisa membuat ada bahan baku yang ada di daerah di Jogja ini, sehingga dengan mudah, dengan jarak waktu yang dekat, kadang-kadang kan mudah pengusaha batik itu mengambil sehingga batik itu bisa berkembang, Mbak. Ya, harapan kami ke depan besok itu ya dalam membatik itu bisa menjadi kurikulum di sekolah-sekolah maksudnya ya. Ya jadi kurikulum mungkin pembelajaran batik sehingga generasi-generasi penerusnya itu bisa kita harapkan dari itu nanti bisa karena kan masyarakat itu juga kita harapkan dengan selalu memakai batik itu kan apalagi ada kurikulum di sekolah-sekolah ada kurikulum membatik itu kan nanti akan berkembang. Ini memang sampai sekarang baru instansi itu dalam mungkin satu berapa hari berapa itu sudah pakai itu mungkin bisa dikembangkan kalau sekolah juga sudah sekarang ya sudah pakai batik itu di instansi sekolah dan juga perusahaan swasta kemudian di hotel-hotel di Jogja ini juga bisa diwajibkan untuk pakai batik karena sehingga akan menarik wisatawan yang datang ke Jogja ini sehingga batik makin bisa berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari SKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak dan Ibu dari tim Raperda tentang pelestarian dan pengembangan batik Yogyakarta dan Bapak dan Ibu sekalian tentang Bapak dan Ibu praktisi dan pemerhati tentang batik di Yogyakarta. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan limpahnya lah kita masih diberi kekuatan dan kesehatan dan sehingga kita masih bisa bertemu dan bersilaturahmi pada pagi siang hari ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, marilah pertemuan ini kita awali dengan berdoa agar sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Sambil duduk berdoa kita mulai. Cukup, terima kasih. Ibu dan Bapak yang kami hormati, pada pagi hari ini kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka rapat kerja Komisi B dengan acara tentang paparan tenaga ahli, penyusunan naskah akademis, raperda tentang pelestarian dan pengembangan batik di Yogyakarta ini. Dan nanti juga akan kita lanjutkan diskusi. Pada kesempatan ini mungkin telah
hadir juga di dalam ruangan rapat ini tenaga ahli dari raperda tentang batik ini, dan perlu diketahui bahwa nanti setelah paparan ini dan mungkin masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, walaupun kemarin juga sudah beberapa kali adakan pertemuan dan ini kita finalkan, nanti seandainya sudah clear bisa kami dari komisi ini segera mengirim surat ke pimpinan untuk dibuat pansus tentang raperda pengembangan batik di Yogyakarta ini. Itu Bapak dan Ibu pada kesempatan ini yang hadir dari komisi, yang pertama saya sendiri Jano Ismati selaku Ketua Komisi, kemudian Pak Dwi Wahyu Budianto selaku Wakil Ketua Komisi, dan Mbak Nunung Ida Mudarsi selaku anggota komisi. Sebelumnya Mas Dwi mau menambahkan sebentar. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir pada rapat kerja pada hari ini. Barangkali nanti saya minta pemaparannya agak lebih ditekankan karena ini ada rancangan ini menekankan pemeliharaan dan pengembangan. Jadi pemeliharaannya seperti apa, pengembangannya seperti apa. Dan saya pengen raperda ini menginspirasi kebijakan APBD berikut, sehingga ketika bicara tentang pemeliharaannya seperti apa sih? Yang akan dipelihara seperti apa? Implementasi dari kebijakan kami di komisi ini, paling tidak di APBD 2020 seperti apa? Dan harapan kami bahwa batik akan mengoptimalkan dana keistimewaan yang ada. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Dwi, tambahan dari informasi ini. Monggo dari kita lanjut dari tenaga ahli untuk memaparkan. Ya, terima kasih Pak Jeno dan Pak Dwi. Untuk mempersingkat waktu, sebelum pemaparan, kami tim penyusun dari CV Reka Kusuma Buana, paparan raperda batik ini akan disampaikan oleh Mas Setio Harwanto dan Mbak Ima. Dari sisi Mas Setio akan memaparkan naskah akademik secara sistematis dan Mbak Ima akan memaparkan raperda dari sisi hukum. Silakan Mas Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman seperjuangan. Akhirnya bisa memaparkan naskah akademik ke Komisi B, karena NA ini sebetulnya sudah melalui banyak perjuangan. Ini adalah revisi yang ke-15. Apa sih yang melatar belakangi raperda ini harus disusun? Yaitu bahwa batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Selain itu, di tahun 2009 batik telah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Selain itu juga WCC sudah mengukuhkan Jogja sebagai kota batik dunia. Dan sebagai salah satu objek kebudayaan bahwa batik tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan ekosistem budaya yang melibatkan dan melingkupi objek kebudayaan lain, mulai dari ide, gagasan, kemudian proses, sampai pada wujud material sebagai karya budaya. Ini merupakan momentum bahwa batik sedang banyak diperhatikan oleh masyarakat dunia. Jogja sebagai kota batik dunia tentu saja harus segera mengejar apa yang masih kurang untuk kemudian melengkapi unsur-unsur dalam ekosistem batik sendiri sehingga batik di Jogja itu menjadi lebih maju dan berkembang. Menurut pengakuan dari pedagang Beringharjo, batik-batik yang ada di Jogja itu 70% dari Pekalongan dan selebihnya lagi dari Klaten dan Solo. Jadi di manakah produk batik-batik kita? Nah, ternyata batik-batik Jogja ini memang punya klasifikasi produk yang berbeda dengan batik-batik kota lain. Seperti tadi sudah kami jelaskan, storytelling dalam batik
dalam makna dan filosofi batik itu bisa dijual lebih mahal, dan ternyata ada komunitas-komunitas pecinta batik yang sering menyelenggarakan pameran-pameran bersama di luar negeri. Bagaimana Jogja sebagai kota batik dunia ini masih jarang menyelenggarakan event-event sekelas internasional, yang berkelas internasional, seperti misalnya Inagraf dan lain-lain gitu. Jadi memang belum banyak di Jogja diselenggarakan, dan juga terkait dengan Jogja Kota Batik Dunia yang seharusnya wisatawan atau siapapun jika ke Jogja itu bisa one stop learning batik. Belum adanya museum atau lab yang memang mendokumentasikan atau mengarsip sejarah tentang batik dan juga melakukan pengembangan teknologi terkait batik. Kurang lebih permasalahannya yang bisa kami sampaikan yang mewakili permasalahan-permasalahan yang lain seperti itu. Karena terbatasnya waktu, saya rasa untuk tinjauan hasil analisis dan lain langsung diimplementasikan pada draft raperda, Bapak. Jadi langsung dilanjutkan ke Bu Ima, ahli hukum kami, untuk mempresentasikan draft raperda pemeliharaan dan pengembangan batik Jogja. Terima kasih Pak Tio atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, selamat pagi. Ibu dan Bapak yang terhormat, kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan dan pengembangan batik Jogja. Asas yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah asas pendayagunaan kearifan lokal, asas pemberdayaan, asas keberpihakan, asas kesejahteraan, asas keberlanjutan, asas keterpaduan, asas partisipatif, asas profesionalitas, dan asas kepentingan umum. Tujuan dari pembentukan atau penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan pemeliharaan dan pengembangan batik Jogja sebagai warisan budaya dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat daerah. Selain itu juga untuk mewujudkan batik Jogja sebagai bagian kreativitas sosial dan kreativitas budaya masyarakat daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pelaku batik Jogja dan masyarakat pada umumnya, mempertahankan juga Jogja sebagai kota batik dunia. Kemudian untuk produk batik Jogja, legalisasinya ada pada produknya dan pada kualitasnya. Pada produknya diberikan co-branding. Co-branding itu yang akan memberikan, yang bertugas di sini adalah OPD bidang perindustrian dan perdagangan. Kemudian untuk kualitas berkaitan dengan cap tulis dan satu lagi kombinasi, yaitu berupa sertifikasi yang diberikan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik. Kemudian untuk pengamanan ini agak banyak, ada sekitar 10 ya. Yang pertama adalah inventarisasi motif batik Jogja secara berkala. Yang menginventarisasi yang diminta di sini adalah pemerintah daerah. Kemudian melakukan registrasi motif batik Jogja secara mandiri. Pelakunya adalah perajin batik. Kemudian pembuatan basis data pelaku dan motif batik Jogja oleh pemerintah daerah. Pemutakhiran data secara berkelanjutan. Pewarisan batik Jogja kepada generasi penerus secara sistematis dan berkelanjutan. Penyiapan sumber daya manusia pengelola museum batik secara profesional. Penyusunan buku sejarah batik Jogja. Pemilihan duta batik Jogja. Penyelenggaraan lomba desain batik yang bertumpu pada makna dan nilai serta filosofi batik tradisional dan batik pengembangan. Kemudian peningkatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran batik Jogja. Untuk melakukan pengamanan ini, pemerintah dapat mendirikan Museum Batik Jogja yang selama ini kita sebagai kota batik, tapi kita belum pernah punya museum. Kemudian showroom batik tulis, batik cap, batik kombinasi di pusat perdagangan batik di kabupaten dan kota di daerah. Artinya ada showroom-showroom yang berani menyatakan diri bahwa kami itu menjual batik tulis, kami menjual batik
cap, kami menjual batik kombinasi, artinya kan konsumen juga tidak tertipu. Jadi kemudian juga ada pelestarian sejarahnya di sini, ada nilai pelestarian sejarahnya juga. Kemudian juga pusat studi batik Jogja, dan dapat juga mendirikan laboratorium batik Jogja. Ini yang dapat kami paparkan untuk rancangan peraturan daerah tentang pemeliharaan dan pengembangan batik Jogja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih Mas Harwanto, Mas Tio dan Mbak Lasmi, Mbak Ima yang telah memaparkan tentang pengembangan dan pemeliharaan batik ini. Monggo setelah mungkin dari Bapak Du mendengarkan apa yang dipaparkan beliau berdua, ada hal-hal yang mungkin masih dipertanyakan atau dengan penjelasan lebih lanjut. Yang pertama Pak, kami pertanyaan dari komisi dulu Mas Due kalau ada. Setelah mendengarkan paparan ternyata ngomongin batik aja iso tekan kendinti ya. Yang selama ini kita hanya bangga menjadi tuan rumah batik, tetapi saya tidak tahu juga kenapa kita menjadi tuan rumah batik sementara sebetulnya kita tidak punya apa-apa, yang ada lab dan sebagainya kita juga nggak punya. Saya nggak tahu, tapi ini perlu kita persiapkan. Kita sudah punya RPID, tinggal nanti kita menyinkronkan antara Perdais 2017 tentang budayaan, tentang RPID, dan khususnya ngomongin tentang batik. Dan harapan kami batik salah satu penyumbang untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Makanya akan menjadi diskusi kami, insya Allah Raperda ini akan menjadi peraturan daerah yang akan menginspirasi kami untuk membuat program-program itu. Saya kira itu Bapak Ibu, saya tidak ada pertanyaan, yang terkagum-kagum aja. Ngomongin batik ternyata tidak sederhana itu. Terima kasih sekali lagi, matur nuwun. Kami melakukan riset pada berbagai pihak yang berkepentingan ya. Jadi ada perajin, kemudian ada pelaku batiknya, kemudian ada pengusaha, ada pembuat alat-alat batiknya, kemudian bahan bakunya. Kami riset semua, kami melakukan FGD, kami melakukan observasi, kemudian kami data yang dibutuhkan oleh mereka itu apa, kemudian kami mencoba untuk menyarikan dan memasukkannya di dalam satu ketentuan hukum agar bisa memenuhi kepentingan mereka, apa yang mereka harapkan. Targetnya kami ingin, karena Jogja sudah ditetapkan sebagai kota batik dunia ya, kami ingin supaya batik itu tetap lestari, jadi tidak hanya ada untuk saat ini tapi tetap berkelanjutan, bisa menjadi profesi yang menjadi profesi pembatik yang dibanggakan. Anak-anak muda juga bangga dengan batik. Kalau sekarang mungkin baru pada sekolah batik saja ya, sekolah khusus kejuruan yang berkaitan dengan batik, tapi kami inginnya tidak, anak muda itu kenalnya juga pada kurikulum supaya menjadi bagian dari keistimewaan Jogja itu apa toh, salah satunya batik Jogja ini gitu. Kemudian harapan kami juga batik itu bisa menjadi sumber, salah satu sumber untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Kemudian kami juga menginginkan Jogja sebagai kota batik dunia itu betul-betul lengkap, menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak hanya sekedar predikatnya saja, tetapi di sini juga ada pusat-pusat yang bisa sebagai tempat untuk belajar. Jadi misalnya ada museum, kemudian ada laboratorium. Museum saat ini ada, tetapi yang dimiliki saat ini adalah museum-museum yang dikelola oleh pihak-pihak swasta. Tapi kami ingin supaya museum itu menjadi milik dari pemerintah, itu punya juga. Terkait dengan Raperda Batik ini, dan Raperda pada umumnya itu memang kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, khususnya melalui divisi pelayanan hukum dan lebih khusus lagi di bidang hukum melalui jabatan fungsional tertentu, perancang peraturan perundang-undangan. Itu kami punya tugas pokok dan fungsi, salah satunya adalah
untuk mendampingi memfasilitasi pembentukan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Jadi kami memang selalu dilibatkan dalam setiap penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, terutama yang di DPRD DIY ini. Apabila DPRD DIY memiliki inisiatif terhadap satu raperda tertentu, dan keikutsertaan kami ini juga berdasarkan dari Undang-Undang 12 2011, khususnya di pasal 98. Dan kalau khusus lagi mengenai peraturan daerah mengenai batik ini, kami sudah terlibat sejak awal, sejak penyusunan naskah akademik sampai dengan draft raperda pada hari ini, dan akan terus mendampingi sampai dengan diundangkannya raperda ini. Jadi memang itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang 12 2011 dan itu yang kami laksanakan. Mungkin dari UPD ada yang Pak Dinas ada yang disampaikan atau cukup? Monggo. Cukup ya? Dari Dinas tidak ada ya? Ayo pelaksana perda jenengan. Ada sesuatu yang Atau mungkin karena sering pelaksana perda pengguna anggaran, aku rame dari ini ki. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro, saya staf di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Memohonkan izin Bu Dian Laksmi sebagai Kepala Bidang yang di dalam undangan ditunjuk secara langsung. Beliau ada kegiatan yang bersamaan sehingga mengutus kami. Yang pertama, ada beberapa hal ketika saya membaca draftnya ini, banyak yang mungkin sudah dilakukan, mungkin mengenai seberapa jauh atau kemudian coverage-nya seberapa, itu saya kira persoalan lain. Tetapi misalnya museum batik itu saya kira sudah ada walaupun bukan punya pemerintah, dan sekarang banyak sekali bahkan yang dikelola oleh museum yang dikelola oleh dinas itu hanya ada museum Sono Budoyo. Museum yang lain memang milik swasta atau perorangan, tetapi saya kira sudah ada. Nah, tinggal kemudian di dalam perda ini kan ada yang namanya peran serta masyarakat di situ. Saya kira berkorelasi di sana. Kemudian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, terutama di bidang kita adalah terkait dengan perlindungan, pencatatan dan penetapan warisan budaya tak benda. Tadi sudah disebutkan, itu memang batik sudah ditetapkan pada level yang tertinggi yaitu UNESCO. Tetapi tahun ini kita juga mengusulkan untuk ditetapkan pewarnaan batik alam itu sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Yogyakarta. Ini sudah kita lakukan usulannya. Mudah-mudahan tahun ini nanti salah satu anggota tim ahli dari pusat ada Mas Argo Dwikromo itu nanti menyelenggarakan sidang dan menetapkan pewarnaan batik alam sebagai salah satu warisan budaya tak benda Yogyakarta. Ini adalah salah satu upaya itu. Kemudian yang terakhir saya kira, kalau saya secara umum mungkin membaca raperda ini sudah banyak dilaksanakan, walaupun mungkin belum optimal hasilnya. Tetapi justru tadi yang disampaikan oleh Bapak anggota Dewan, misalnya dicontohkan penggunaan batik di hotel-hotel. Nah, itu malah justru itulah yang mendorong batik itu menjadi salah satu yang katakanlah begini. Jadi dulu ketika pegawai Pemda belum diwajibkan untuk menggunakan batik sebagai salah satu uniform dalam hari-hari kerja, itu juga lesu. Tapi ketika semua daerah kemudian mewajibkan menggunakan batik, misalnya dalam 2 hari, dalam 5 hari kerja itu, pangsa pasar batik kemudian menjadi menggeliat. Lurik ketika kemudian ditetapkan sebagai salah satu pakaian kerja, itu kemudian industri lurik misalnya di Klaten itu kemudian bangkit dengan luar biasa seperti itu. Jadi maksud yang kami maksudkan adalah perda ini juga harus mengatur kewajiban-kewajiban yang mendorong itu tadi. Bahwa kewajiban itu oleh kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi kabupaten, kepada industri-industri swasta misalnya perhotelan atau pelaku-pelaku yang lain untuk
menggunakan batik. Misalnya pedagang kaki lima Malioboro setiap 2 hari juga harus menggunakan batik misalnya begitu. Itu sangat strategis untuk mendorong industri batik. Saya kira mungkin nanti juga perlu diatur di situ. Saya kira tambahan kami demikian dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, mau masih ada? Monggo, Mbak, sekalian aja nanti dijawab dosen. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedikit menanggapi yang terkait dengan mewajibkan dan sebagainya dalam perda begitu. Saya hanya mengingatkan hati-hati ketika perda itu mewajibkan terkait dengan karya budaya yang sudah ditetapkan oleh UNESCO, gitu ya. Karena kemarin ada pengalaman ini baru diajukan begitu, ada kain di Indonesia Timur di sana, nggak perlu saya sebutkan ya. Itu sudah banyak perda yang maksudnya supaya melestarikan, bagus maksudnya ya. Itu diperdakan, itu ada harus kewajiban siswa sekolah harus juga tenun begitu. Akhirnya itu ditolak oleh UNESCO karena ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia begitu. Ini pengalaman dari kemarin. Artinya ketika nanti batik akan seperti itu, nanti jangan-jangan nanti bisa dicabut yang dari UNESCO begitu ya, karena kan dievaluasi terus. Sama dengan penetapan di tingkat nasional, itu sekarang juga ada batas waktunya, kira-kira tidak ada istilahnya pelestarian, pemerintah daerah tidak melakukan pelestarian itu bisa dicabut. Begitu juga dengan UNESCO. Jadi cuman itu hanya menyampaikan pengalaman saja. Terima kasih. Maturun. Monggo, tadi ini memang ada yang sifatnya juga masukan, juga dukungan, tapi ada yang mohon penjelasan. Monggo dari bisa menjawab. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya Rani dari Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan saya sejak awal penyusunan NA dan sampai dengan draft hari ini ikut aktif terlibat dalam penyusunan draft dan NA-nya sebagai salah satu anggota dari tim fasilitasi Raperda tentang batik ini. Pada prinsipnya pengaturan mengenai batik ini sudah lebih komprehensif daripada di awal-awal pembahasan dulu, dan memang sama seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Dinas Kebudayaan, apa yang dituliskan di sini sebagian besar memang sudah dilaksanakan karena memang yang namanya batik itu kan satu produk budaya, dan satu produk budaya itu tidak bisa statis berhenti hanya di situ saja, tetapi terus dinamis dan mengalami perubahan. Bagaimana satu peraturan daerah yang memotret satu istilahnya membekukan satu peristiwa tertentu pada satu waktu tertentu, tetapi bisa memayungi sampai beberapa tahun ke depan. Kami harapkan kan seperti itu, walaupun tadi saya juga mendapatkan informasi dari Ibu dari Dinas Koperasi bahwa sekarang sudah dari UGM sudah ada mesin untuk alat batik tulis tapi secara mesin. Nah, itu sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Banyak kemajuan teknologi yang kemudian berkembang, dan itu menjadi pilihan juga bagi kita sebetulnya mana yang akan kita uri-uri. Nah, tetapi dengan adanya peraturan daerah ini, saya pribadi berharap supaya yang namanya batik Jogja itu ya benar-benar lestari dan berkembang. Mungkin bagaimana untuk membudayakan itu ya dimulai dari diri sendiri, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu anggota dewan yang punya istilahnya basis massa ya kenakanlah batik yang benar-benar batik, dan jangan dan tidak hanya sekedar melihat dari segi harganya. Begitu aja Bapak, matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Mungkin masih ada? Oh, monggo Bu dari Koperasi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Kamti dari Dinas Koperasi
UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami juga sebagai tim penyusun ini Pak ya, selalu mengikuti perkembangan rencana peraturan perda ini, sehingga ini memang sangat diperlukan Bapak untuk perlindungan batik yang ada di Yogyakarta. Melihat dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, maka jangan sampai batik yang merupakan budaya Jogja ini hanya ditingkatkan dengan teknologi yang lebih maju, tetapi bagaimana kita nguri-uri budaya supaya masyarakat tetap memakai, tetap eksis dalam usaha untuk batik itu. Karena memang benar di daerah istimewa Yogyakarta sangat banyak sekali sekarang perkembangannya untuk batik, Pak. Sehingga kami dari Dinas berusaha sekali untuk meningkatkan sumber daya masyarakat yang ada di Ngentarjo melalui pelatihan-pelatihan atau mungkin bahkan manajemennya Pak, dan juga pola pikir dari masyarakat itu supaya mereka itu apa yang sudah menjadi keterampilannya itu supaya bisa menciptakan sesuatu batik yang ada di wilayah itu, sehingga mereka akan nguri-uri misalnya batik-batik melalui keterampilan mereka, dan kelihatannya dari hasil itu mendapat respon dan mereka juga semangat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ya saya kira saya mendukung sekali Bapak ini sudah banyak bagus, artinya ini perlu kita lindungi, perlu kita kembangkan supaya supaya mampu berdaya saing seperti itu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo dari dinas tambah lali Mas, pesannya bukan nanti konsolidasi dengan kepala dinas untuk mengakses dana keistimewaannya sing rada akeh. Insyaallah Pak. Ya. Mengko tak ewangi. Kan biasanya Pak kepala dinas itu karo TAPD kan wedi. Kayak aku sing berjuang. Padahal tadi saya ngomong 12,13% angka kemiskinan itu yang bisa menurunkan adalah OPD yang punya potensi. UMKM, koperasi ini Mbak Kamti itu, Disperindak, pariwisata itu sangat punya potensi untuk menurunkan angka kemiskinan. Biasanya kalau udah wedi karo TAPD ini. Ini loh Mbak. Ya, makasih jawaban atau penjelasannya dari tim Nari. Mungkin Pak Aslam yang terakhir mau menambah atau cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan komisi yang saya hormati, Bapak Ibu dari penyedia jasa penyusunan naskah akademik, yang saya hormati Bapak Ibu dari Dinas Koperasi dan UMKM, yang saya hormati Bapak Ibu yang tidak bisa disebut satu persatu. Begini Bapak Ibu sekalian, saya catat pangandikan yang terakhir tadi itu. Oleh karena itulah maka Komisi B sebenarnya menginisiasi perda ini dalam rangka agar kita bisa memastikan perda ini bisa menjadi instrumen pelestari, pelindung, dan pemberdaya. Dan tentu ini harus diterjemahkan secara komprehensif dalam perda ini. Kami tidak ingin perda ini tidak bisa berfungsi tiga hal itu. Maka nanti akan kita cek, hari ini kita belum bisa membaca secara mendalam tentang perda ini. Kajian filosofis, kajian sosiologis yang mendasari uraian di dalam batang tubuh itu harus mewakili itu. Kita tidak ingin kajian filosofi dan sosiologinya tidak mewakili existing nafas batik di Jogja. Tentu kita tidak bisa menyamakan, kita tidak harus menyamakan Jogja dengan Pekalongan, Jogja dengan Cirebon. Jogja ya Jogja. Jogja ini punya karakter sendiri, punya nafas sendiri, punya karakter sendiri. Jadi perda ini benar-benar bisa menjadi instrumen penggerak pelestari, pelindung, dan pemberdaya. Saya tidak harus menjabarkan lebih lanjut karena kita diskusinya sangat terbatas.
Tapi sekali lagi yang melatar belakangi ide besar kami Komisi B itu menginisiasi perda ini itu seperti itu. Sehingga kami berharap pada teman-teman OPD, kemudian teman-teman pengrajin, pelaku usaha, kemudian pemerhati dan stakeholder yang terkait dengan batik di Jogja ini harus terlibat di dalam penyusunan dan pembahasan perda ini. Sehingga ketika perda ini didok nanti benar-benar sudah mewakili, sudah kita maksimalisasi keterbatasan stakeholder yang terkait dengan batik. Sehingga nanti sekali lagi endingnya begitu didok, perda ini sebagai instrumen bergerak, bisa bergerak. Tidak sebagaimana perda-perda yang lain yang begitu didok, pergube rati gawe. Nah ini dari Dinas Koperasi dan UMKM juga kita tantang ini. Begitu nanti di dok, harus pergubnya sudah include di dalam dok itu ada pergubnya. Saya nggak mau di dok rong di gambaran pergube. Mending ini kita pending dulu nanti di harmonisasi itu. Nek dari dinas belum ada gambaran operasionalnya nanti kayak apa. Kalau nanti pada saat Bapak Perda mengharmonisasi dari teman-teman OPD terkait, kebetulan yang hadir dari Dinas Koperasi Nyun Sewu nggih, yang saya sebut jenengan. Karena yang terkait dengan perda ini tentu bukan hanya koperasi dan UMKM. Ada Indak, ada Bapeda, ada banyak yang terkait OPD-nya. Nah, tapi leadernya pastian ada. Nanti Dinas Koperasi UMKM apa Dinas Perindak. Itu saja dari saya, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Pak Asram. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini cukup dan apa yang menjadi dasar ini nanti akan kami dari rapat internal di komisi untuk menentukan langkah berikutnya, baik itu nanti kami sampaikan ke Pemperda lewat pimpinan Dewan, tapi kami setelah nanti rapat internal di komisi. Demikian, terima kasih dan marilah pertemuan ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan adanya perda ini, nanti mudah-mudahan ini sebagai payung hukumnya, sehingga kita akan lebih aman dan tidak ditiru oleh luar ya. Batik-batik kita kan khas, batik khas dari kerajinan, bukan dari suatu teknologi yang maju seperti yang saya utarakan tadi bahwa, nah terkait dengan membatik ini kita melakukan pertama survei ke lapangan di mana toh batik yang tradisional itu yang mulai punah. Ayo kita bangkitkan, kita bentuk kelompok-kelompok seperti itu. Kemudian kelompok-kelompok itu kita gugah dulu bagaimana kesiapan sumber daya manusia di situ. Kita rubah mindset yang mereka tidak mau menjadi mau, yang biasa menjadi luar biasa, sehingga mereka akan terinspirasi untuk lebih maju lagi dan mereka akan berkreasi membuat kerajinan batik. Nah, Dinas Koperasi dan UMKM DIY itu mempunyai yang namanya PLUT, Pusat Layanan Terpadu, di mana pengusaha perajin itu yang akan meningkatkan pengetahuan, baik itu kerajinan, baik apa saja di situ tersedia. Itu yang namanya ada inkubator. Nah, jadi lengkap pembinaan kita, lengkap sekali dari mungkin dari awal kita mendesain sampai praktek mendesain, bahkan selalu kita evaluasi, bahkan selalu kita monitor, kemudian selalu kita dampingin sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah itu kita akan tahu. Awalnya saya kan 2006 itu jualan sayur keliling. Saya inovasikan kerajinan itu mula-mula dapat orderan itu tempat ayam goreng di rumah makan Lombok Ijo Jalan Wonosari. Disitulah saya kembangkan.
saya yang kurang senang ada apa MEA Bu ya, tahun berapa itu? Nanti kan ada penjualan dari luar negeri katanya masuk ke Indonesia katanya. Apakah nantinya kalau seperti itu kita itu apa nggak jatuh itu, atau produk kita itu apa nggak ditiru gitu loh Bu? Saya takutnya seperti itu. Jadi semasa pelatihan sampai berkembang itu tahun 2008, karena saya selalu inovasi tiada henti, banyak sekali orderan-orderan yang masuk ke kelompok kami. Dulu kan kita yang untuk warna-warni seperti ini, kita cuman mengandalkan kuali kecil yang untuk goreng punya mama, itu saya pinjam. Ada wajan kecil yang ada di belakang sana. Setelah ada pelatihan sama pemerintah Bantul dari Perindakop itu, saya akan mengajukan peralatan wajan jumbo. Soalnya kalau saya wajan satu warnanya 7 macam kan saya nyuci terus. Nah sekarang kita sudah punya, ada warna hijau, ada ungu, kita nggak terlalu ganti. Jadi kita punya standby wajan untuk warna-warni Bu. Kami berkunjung di sini ini akan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi saudara-saudara kita, teman-teman kita, pengrajin yang selama ini memang menjadi tumpuan harapan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Tidak lepas dari kebijakan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul ini. Nah, sebenarnya tadi kami sudah melihat di warung showroomnya Mas Teguh ini, dan juga sekarang kami bersama Pak Teguh. Ini salaman Mas Teguh. Nah, ini adalah pengrajinnya, dan di kanan kiri kita, di belakang kanan kiri kita ini adalah pengrajin-pengrajin yang sangat ulet. Ini harapan kami akan menemukan apa yang menjadi permasalahan pada saudara-saudara, kawan-kawan kita sebagai pengrajin bambu di Desa Muntuk, Bantul, dusunipun Karangasem dusunnya. Masih banyak ada kendala-kendala buat kami sebagai ketua kelompoknya, juga rekan-rekan kami Pak. Jadi saya mohon yang pertama, nanti mohon diberikan pelatihan untuk mendesain atau apa. Yang kedua, saya ada kendala kalau musim kutu bambu Pak. Musim kutu bambu, nanti mohon dikasih teori atau caranya untuk mengantisipasi kutu bambu itu, biar bambu kita itu kalau mau dikirim itu tetap barangnya jadi utuh. Jadi kita sebagai kepala kelompoknya nanti tidak kecewa bagi yang membeli. Yang sangat menjadikan kendala Pak, ketika kita menghadapi pesanan yang luar biasa banyak, ternyata tiba-tiba lampu off. Nah, maka dari itu saya sangat terkendala sekali. Harusnya besok kirim barang, listrik mati sampai 2 hari, itu sangat kendala. Nah, dengan demikian, saya mohon nanti untuk yang kelompoknya, saya mohon dikasih minimal genset Pak, untuk penerangan bagi pekerja kita. Ya, Mas Teguh. Ya. Kami akan menjawab itu. Ini kebetulan kawan-kawan Komisi B ini sudah hadir semua. Ini ada Pak Ketua 1, Ketua 2, anggota ini komplit. Ya. Dan dari dinas juga ini di belakang hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi B dan anggota, yang terhormat Bapak Ibu dari Dinas Perindustrian Kabupaten Bantul, yang terhormat rekan-rekan wartawan yang sudah meliput pada hari ini, yang terhormat juga rekan kami dari kelompok kerajinan bambu batik Karya Teguh di Karangasem untuk Linggo Bantul, Yogyakarta. Terima kasih sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Komisi B dan lainnya dari Penidakop maupun dari mitra rekan kami kelompok kerajinan bambu batik Karya Teguh. Maturun sangat pada kesempatan hari ini kersa rawuh datang Sorong Kula kelompok kerajinan bambu, yang mana pada tahun yang lalu saya telah mengajukan proposal ke Bapak dari Komisi B. Ternyata alhamdulillah hari ini beserta rombongan beserta stafnya telah dikabulkan dengan baik. Dengan kehadirannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami mohon apa yang saya minta maupun pelatihan maupun apa yang saya harapkan semoga nanti dikabulkan. Semoga kehadiran Bapak Ibu ini menjadikan semangat bagi kru kami dari rombongan kerajinan-kerajinan yang ada di Karangasem maupun di wilayah Muntuk, Kecamatan Delingo, nanti berkembang pesat dengan adanya pariwisata di hutan pinus maupun Lintang Sewu ke arah Becici, menjadikan masyarakat di Karangasem dan sekitarnya menjadikan ambil bagian untuk memberikan acuan kepada pendatang wisata sehingga meningkatkan kemajuan masyarakat dari Karangasem pada umumnya. Kami dari rombongan kerajinan bambu Karya Teguh ini banyak kilaf, banyak kurang berkenan di hati. Tentunya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini seperti saya katakan Bapak Agus selaku Ketua Komisi, rombongan kami dari Komisi B DPRD daerah Istimewa Yogyakarta meninjau nge-support mengenai perkembangan daripada kerajinan bambu batik Karya Teguh di Karangasem ini. Jadi seperti beberapa hari yang lalu memang telah disampaikan bahwa dari sini sudah mengajukan beberapa proposal dan kami ingin mengecek apakah di Karangasem ini memang betul-betul ada kerajinan bambu batik Karya Teguh ini, sehingga kami beserta rombongan dari Komisi B DPRD daerah Yogyakarta meninjau untuk perkembangan daripada Karya Teguh ini, karena dengan adanya Karya Teguh ini juga bisa menopang untuk wisata di Mangunan ini, karena berdekatan sekali dengan lokasi dari hutan pinus tanah sehingga bisa saling mengisi. Pada kesempatan ini memang kami beserta rombongan yang pertama mungkin juga kami perkenalkan, nama saya Jarwo Ismati selaku Ketua Komisi B DPRD Yogyakarta, kemudian Pak Dwi Wahyu Widianto selaku Wakil Ketua Komisi B, kemudian Pak Suparja Sekretaris Komisi, dan ada Bu Marta Derida, anggota Pak Aslam Rido, anggota Pak Arif Setiadi, anggota, dan ada itu ya yang kesempatan hadir pada saat ini. Dan kami juga didampingi dari Disperindak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Disperindak lain? Oh ada dua ya. Oh iya ada di belakang. Itu apa yang telah kami, dan mudah-mudahan nanti setelah kita tinjau dan memang itu layak untuk kita berikan bantuan, ini semakin kerajinan ini semakin berkembang. Saya kira itu apa yang mau saya sampaikan sebagai pengantar kami dalam rangka peninjauan di aneka kerajinan bambu batik
karya Teguh di Karangasem ini. Pesannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dukuh, Pak Teguh, Ketua Aneka Kerajinan Bambu Batik Karya Teguh, serta Pak dari Ketua Komisi B, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi B yang saya hormati. Terima kasih sekali kami bisa berkunjung ke kelompok kerajinan batik Dusun Karangasem, Munduk Delingo ini. Saya senang sekali melihat banyak sekali dari beberapa peserta ini ada ibu-ibunya atau mungkin malah masih mbak-mbak ya. Jadi tidak hanya dikerjakan oleh yang tua-tua, yang muda-muda juga masih banyak sekali. Dan ini karena saya perempuan, saya mendukung juga supaya tidak hanya jadi pengrajin, suatu saat menjadi pengusaha kerajinan batik. Jangan pengrajin dan pengusaha. Itu lama-lama saya inginkan bisa berkembang jauh lebih baik dari sekarang. Karena di sini ada, saya sebut lagi ya, ada yang mendampingi. Yang mendampingi dari sini ada Pak Aslam Ridho, bukan Aslam Teguh ya, Aslam Ridho, yang dari teman kami dari komisi yang mendampingin, yang sepertinya sudah lama sekali mendampingi Bapak Ibu dari perajin batik ini. Saya berharap ke depan jangan ragu-ragu untuk menyampaikan segala usulan dan apapun, insya Allah dari Komisi B akan komitmen membantu menginginkan apa-apa yang diinginkan oleh kelompok, dan kita ingin kelompok ini makin berkembang, tidak hanya menjadi di sekitar sini, jadi malah mungkin mendunia ya, karena tadi juga disampaikan oleh Pak Dwi bahwa dia menginginkan di sini menjadi ada sentra yang bisa dikunjungi setiap saat, setiap waktu tertentu, ada semacam kalau kita mau lihat kerajinan bambu batik di mana, langsung sudah ada waktu, pas hari ini hari pasarnya, hari semacam hari pasar apa-apa yang selalu setiap saat kalau hari ini kita bisa berkunjung ke Karangasem ini. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nopo ngeten niku wae siji kaya genset dicatet niki. Apa meneh mau kae desain. Cara mendesain ini penting nih. Gitu. Mendesain. Inovasi. Mendesain nih penting nih. Di dinasnya mau kayak dicatat Mas. Dicatat Mas. Nek sakjane nang perubahan ya iso kok. Sesuk perubahan, kene mang kan ngejokke. Gawe proposal saka saiki njaluk genset. Kelompok lho niku. Nggih, kelompok Pak. Kelompok to niki. Niki anggotane pirang-pirang. Di perubahan. Mang sampeke Pak Dinas nggih. Perubahan mang lebokke genset ten kelompok Karya Teguh. Nggih. Wonten niku. Jeneng kula duwek. Terkenale duwek, jeneng kula jenenge apike ya Duwi ngono. Dalamnya putih Pak. Lah wong Yojo. Pak, bapaknya jangan nonton alatnya kan kita lah. Jangan besok graji petel lambung. Oh, kuwi ana sing kurang kuwi. Termasuk niku. Ya kelompok ta ya, Kan? Kelompok. Kuwi iso Pak nglebokke. Mas Teguh. Ternyata nganggo alat kuwi. Alat peralatan kuwi. Peralatan, karo genset. Manggawe proposal sapi-apike. Kudu muni, proposalnya kudu muni. Misale bure kok ngeten iki. Jenengan golek katalognya kan ono? Sebetulnya Pak, proposal itu sudah saya tulis, sudah saya ajukan. Dari genset, bur, geraji, pisau. Lewat sapa? Saya titipkan Pak Aslam. Ya sok tak elingne Pak Aslam. Nggih. Catet gini iki, kula tak nganu karo Mas Aslam, janjimu genset kudu neng perubahan anggaran sesuk kudu. Gol. Perubahan anggaran niku tahun iki, masa sesuk tahun 2020. Kesuwen. Suwen rak kiamat. Ngoten nggih, niki mempertegas jawabane Pak
sekretaris kula wau. Jadi nek Pak sekretaris kula kan mantan lurah ya nanti bisa tampung. Ora tampung, tak realisasi. Wong tenan kok kelompoke. Ah, kenal. Ngoten niku nggih. Mohon maaf loh kalau ada kata yang tidak berkenan. Berkenan mboten, Bang? Nek kula ngomong sing tenanan. Iki Bantul Timur ya? Iya.